Bayangkan dipermalukan di depan keluarga mertua, dicibir suami sendiri, dan dianggap asisten rumah tangga, di rumah yang seharusnya menjadi milikmu, itulah yang dialami Rani. Namun dari penghinaan dan pengkhianatan itu, ia bangkit dengan keberanian, membalas perlakuan kejam mereka, menegakkan harga diri, dan menunjukkan wibawa yang membuat suami dan mertua panik. Kisah Rani bukan sekadar drama rumah tangga biasa. Ini adalah pelajaran pahit tapi nyata tentang pengkhianatan, kekuasaan, dan kemenangan seorang wanita yang tak lagi mau diinjak. Meja makan di rumah mertua selalu menjadi pusat perhatian setiap kali keluarga besar berkumpul. Malam itu, meja panjang yang penuh ukiran kayu jati tampak sesak oleh aneka hidangan khas yang dimasak dengan penuh tenaga. Opor ayam berkuah kuning pekat, rendang yang hitam mengilap karena santan yang dimasak berjam-jam, sayur lodeh dengan aroma kelapa, dan aneka sambal yang merah menyala menggoda. Di sekeliling meja, suara-suara riang bercampur, tawa kecil pecah di sana-sini, membuat rumah itu seperti dipenuhi kehangatan. Namun bagi Rani, duduk di ujung meja dengan senyum tipis yang dipaksakan, suasana itu jauh dari kata nyaman. Ia merasa seperti tamu yang nyasar di pesta orang lain. Dari tadi ia hanya menunduk, sesekali menyendokkan makanan ke piring, lalu sibuk menata nasi agar terlihat beraktivitas. Sebenarnya, ia ingin turut bercanda, ingin sekali merasakan hangatnya keluarga yang akrab. Tetapi setiap kali ia hendak membuka mulut, ia merasakan tatapan yang seakan menimbang, menilai, mencari celah untuk menyingkirkan dirinya. Rani, suara itu datang begitu saja, berat dan tegas, milik sang mertua. Seketika seluruh isi ruang makan seolah merapat pada suara itu. Jantung Rani berdegup kencang. "Kamu tadi buru-buru datang, ya?" Sang ibu mertua menatapnya dari ujung meja, bibirnya melengkung tipis, bukan senyum, lebih mirip guratan sinis. "Dari tadi ibu perhatikan, penampilanmu itu loh, mirip sekali sama asisten rumah tangga." Suasana yang tadinya hangat langsung membeku. Sendok di tangan iparnya yang baru saja hendak mengambil sambal mendadak berhenti di udara. Gelas yang disentuh sepupu suaminya terhenti di bibirnya. Tawa yang sebelumnya bergema kini lenyap, tergantikan hening yang mencekik. Kata-kata itu menampar wajah Rani tanpa ampun. Ia membeku, darahnya terasa berhenti mengalir. Matanya menunduk ke piring yang penuh makanan, tapi entah kenapa nasi itu kini terlihat dingin, hambar, bahkan terasa memuakan. Tangannya yang menggenggam sendok bergetar pelan. Air mata hampir jatuh, namun Rani cepat-cepat mengerjapkan matanya. Ia tahu, kalau ia menangis di depan semua orang, maka ia benar-benar akan terlihat lemah, tepat seperti yang mertuanya ingin lihat. Tapi di dalam hatinya, ia berteriak, "Apa salahku? Mengapa aku selalu jadi sasaran? Bukankah aku sudah berusaha sebaik mungkin? Bukankah aku sudah berusaha menyesuaikan diri?" Ia melirik ke samping, berharap suaminya akan bersuara, akan membela, atau setidaknya memberi genggaman tangan di bawah meja. Namun yang ia dapati hanyalah wajah menunduk, sendok di tangannya sibuk mengaduk nasi, pura-pura tak mendengar. Diam, membisu, membiarkan ia sendirian menghadapi luka itu. Dada Rani semakin sesak. "Bahkan kamu pun tak berani melawan ibumu?" pikirnya getir. Rasa kecewa dan sakit bercampur, membuat tenggorokannya kering, sulit menelan meski ada air putih di depannya. Keheningan di meja makan terasa panjang, meski mungkin hanya beberapa detik. Semua orang menahan napas, tak ada yang berani tertawa lagi, tak ada yang mencoba mencairkan suasana. Seolah seluruh keluarga setuju dengan ucapan sang mertua, atau mungkin sekadar takut menentangnya. Bagi Rani, malam itu meja penuh makanan lezat hanya menghadirkan satu hidangan, kepahitan. Nasi di piringnya tak lagi berasa. Kuah santan yang hangat berubah dingin di lidah. Rendang yang seharusnya gurih malah getir di mulut. Semua tawa yang tadi ia dengar kini terdengar palsu di telinganya, menyisakan luka yang jauh lebih dalam daripada kata-kata. Ia menunduk, mencoba menelan semuanya, baik makanan maupun penghinaan itu, dalam diam. Setelah makan malam yang penuh kepahitan itu, Rani beranjak dari meja dengan langkah pelan, seolah setiap langkahnya berat seperti menahan batu di dadanya. Suasana rumah yang sebelumnya ramai kini terasa hampa dan asing. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, namun dada yang sesak menolak untuk rileks.
Setiap kata yang terlontar dari mulut mertuanya berputar-putar di kepalanya, seperti jarum yang terus menusuk. Ia berjalan ke kamar mandi, menutup pintu rapat-rapat, dan membiarkan tubuhnya menempel di dinding dingin. Air dari keran mengalir, tapi Rani menatap kosong ke wastafel, menahan tangis yang ingin meledak. Tangan-tangannya gemetar, dan bibirnya bergetar. Ia berusaha keras menahan air mata, bukan hanya karena malu, tapi juga karena rasa sakit yang lebih dalam, yang tak bisa dihapus dengan sekadar tisu. Di hatinya, pertanyaan itu terus berputar. Mengapa aku selalu merasa terasing di rumah sendiri? Mengapa yang aku lakukan tidak pernah cukup baik? Lebih menyakitkan lagi, pandangannya kembali ke suaminya, yang tadi duduk di meja, hanya menunduk, diam, dan tak sekalipun menegur ibunya. Dalam hati, Rani menjerit, "Bukankah kau suamiku? Bukankah kau harus melindungiku? Mengapa kau hanya diam? Seolah menyetujui semuanya?" Rasa sakit itu menimbulkan amarah yang terpendam, namun ia tak bisa menyalurkannya. Semua rasa malu, kecewa, dan ketidakadilan terkumpul di dadanya. Ia merasa kecil, tak berdaya, seperti anak kecil yang disisihkan dalam dunia orang dewasa yang keras. Di kamar itu, Rani mulai merasakan kenyataan pahit tentang rumah tangganya. Selama ini, ia selalu berusaha keras, menyesuaikan diri, bersikap sabar, dan menjaga keharmonisan keluarga besar suaminya. Tapi kini, semua usaha itu terasa sia-sia. Ia sadar bahwa dalam rumah tangganya sendiri, ia sering diabaikan, tidak dianggap setara, dan bahkan tak dilindungi oleh orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Air mata akhirnya menetes pelan, tak terdengar oleh siapapun. Setiap tetes membawa beban yang ia simpan selama bertahun-tahun, luka yang selama ini disembunyikan di balik senyum dan keramahan yang dipaksakan. Rani merasa sendirian, meski secara fisik ia tak berada jauh dari suami dan keluarga besarnya. Ia duduk di lantai kamar mandi, memeluk lututnya, dan membiarkan perasaan itu mengalir. Kesepian yang begitu dalam, rasa kecewa, dan perasaan terbuang semua bercampur. Ia mulai menyadari satu hal yang pahit. Rumah bukan selalu tempat di mana ia merasa aman. Terkadang, rumah adalah tempat di mana luka bertambah, dan diam adalah satu-satunya cara untuk bertahan. Rani menutup mata, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya masih bergejolak. Dalam diam itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, suatu hari nanti, ia tidak akan lagi membiarkan kata-kata tajam dan perlakuan tidak adil merobek hatinya begitu saja. Tapi untuk saat ini, ia hanya bisa menangis dalam diam, merasakan setiap luka yang tersimpan, menelan rasa sakitnya sendirian, dan berharap kekuatan itu akan datang, meski perlahan. Sejak malam itu, rasa sakit yang menempel di dada Rani tak kunjung hilang. Setiap kali ia melihat suaminya, hatinya kembali teriris. Namun, ia belajar menyimpan luka itu, menelan amarahnya sendiri, berpura-pura biasa. Tapi malam itu, sesuatu yang lebih mengerikan menanti, sesuatu yang akan mengubah persepsinya tentang rumah tangga dan orang-orang yang ia cintai. Rani baru saja selesai merapikan piring-piring sisa makan malam ketika ia mendengar suara-suara yang memecah keheningan rumah. Awalnya samar, seperti angin yang berdesir, tapi semakin jelas saat ia mendekati pintu ruang keluarga. Tanpa disadari, tubuhnya menegang, telinganya menyorot setiap kata yang keluar dari mulut suami dan mertuanya. "Tidak akan ada masalah lagi jika Rani pergi saja," kata suara mertuanya, dingin seperti es yang menembus kulit. Rani membeku, jantungnya seakan berhenti berdetak. Ia menempelkan telinga lebih dekat ke pintu, menahan napas. Suaminya, yang selama ini ia harap menjadi pelindung, malah menjawab dengan nada lembut namun tegas. "Ya, mungkin itu memang yang terbaik. Kita bisa hidup tanpa beban, tanpa drama. Aku sudah capek melihatnya terus-terusan canggung di sini." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar langit hatinya. Dunia Rani runtuh dalam sekejap. Orang yang seharusnya melindungi, mencintai, dan mendukungnya, suami yang ia percayai sepenuhnya, tiba-tiba menjadi bagian dari konspirasi yang menakutkan. Rani merasa tubuhnya lemas, lututnya hampir tak mampu menahan berat tubuhnya sendiri. Air mata menitik pelan, tapi Rani menahannya dengan gigih. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari dunia, tapi suara-suara itu terus menusuk telinganya, menyebarkan racun pengkhianatan ke setiap sudut hatinya. Bagaimana bisa?
bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Pikirnya, suara itu berulang di kepalanya, mengguncang tiap inci keberaniannya. Aku percaya padamu, aku serahkan hidupku padamu, dan kau membicarakan rencanamu untuk menyingkirkanku? Ia menyelinap kembali ke kamar, jantungnya berdegup tak beraturan, setiap langkah terasa berat. Di kamar, ia menempelkan kepala ke dinding, mencoba menenangkan diri, tapi kepalanya penuh dengan bayangan gelap. Rani merasa seluruh dunianya retak. Rumah yang seharusnya menjadi tempat aman, menjadi jebakan, penuh dengan orang-orang yang diam-diam merencanakan kejatuhannya. Rasa dikhianati ini menimbulkan amarah yang tak terkendali. Ia merasakan luka yang bukan hanya fisik atau verbal, tapi pengkhianatan mendalam dari orang-orang yang paling dekat. Rani menangis dalam diam, namun kali ini bukan hanya karena malu atau sakit hati, tapi karena takut akan masa depan yang tak lagi ia kendalikan. Dalam kepanikan itu, Rani menyadari satu hal, ia tidak bisa lagi pasrah. Diam-diam menangis di sudut kamar tak akan cukup. Ia harus bersiap, harus memikirkan langkah untuk melindungi dirinya sendiri. Meski itu berarti menghadapi suami dan mertua yang selama ini ia hormati. Rani menatap langit-langit kamar, wajahnya basah oleh air mata yang belum berhenti. Matanya terbuka lebar, membara, bukan lagi dengan ketakutan semata, tetapi dengan tekad yang perlahan terbentuk. Ia tahu, apa yang menantinya bukan sekadar pertarungan kecil, tapi peperangan batin dan strategis. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa dirinya harus menjadi orang yang tidak mudah dikalahkan. Di malam itu, di kamar yang sepi, Rani merasakan luka yang dalam, tapi juga kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya. Dari kepedihan, rasa sakit, dan pengkhianatan, benih perlawanan mulai tumbuh. Malam itu, setelah mendengar rencana gelap yang diucapkan oleh suami dan mertuanya, Rani duduk termenung di sudut kamar. Tubuhnya masih bergetar. Namun kini getaran itu bukan lagi karena ketakutan semata, melainkan karena keputusan yang perlahan terbentuk dalam hatinya. Ia menyadari, ia tidak bisa terus tinggal di tempat yang menjadi sumber luka dan pengkhianatan. Ia harus bertindak, dan bertindak sekarang. Dengan tangan yang gemetar, Rani mengambil ponselnya dari meja rias. Ia menatap layar sejenak, mengumpulkan keberanian, sebelum menekan nomor ayahnya. Suara dering terdengar seperti gema yang memantul di ruang kosong hatinya. Setiap detik terasa seperti menit yang panjang. "Pak, aku mau pulang," ucapnya, suaranya serak, hampir tak terdengar. Di ujung sana, ayahnya terdengar terkejut, namun segera terdengar kekhawatiran yang tulus. "Rani, ada apa? Tenang dulu, Nak, ceritakan semuanya." Rani menarik napas dalam-dalam, menahan perasaan campur aduk yang menumpuk. Lega karena akhirnya bisa bercerita, takut karena mengetahui konsekuensi dari keputusan ini, marah karena pengkhianatan, dan sedih karena selama ini ia telah menaruh harapan pada orang yang salah. Kata-kata yang keluar dari bibirnya mengalir perlahan, menggambarkan setiap luka, setiap hinaan, setiap pengkhianatan yang ia alami. Setelah berbicara dengan ayahnya, Rani merasakan sedikit lega. Ada rasa aman yang kembali, meski samar, karena ia tahu ada seseorang yang masih benar-benar peduli padanya. Namun bersamaan dengan itu, ada ketakutan yang menempel di pinggir hatinya. Bagaimana jika suami dan mertua mengetahuinya sebelum ayahnya datang? Bagaimana jika mereka mencoba menghentikannya atau menahannya dengan cara apapun? Ia mengangkat pandangan ke jendela kamar, melihat gelapnya malam yang membungkus rumah itu. Angin malam menerpa tirai tipis, membuat bayangan bergerak-gerak di dinding. Rasa lega bercampur dengan ketegangan, seperti perasaan berdiri di tepi jurang, bebas dari satu ancaman, namun masih takut jatuh ke jurang lainnya. Rani mulai merapikan tas kecil yang sudah disiapkannya diam-diam beberapa hari terakhir. Pakaian, beberapa dokumen penting, dan benda-benda pribadi dimasukkan dengan cepat tapi hati-hati. Setiap gerakan terasa lambat di bawah tekanan batin, setiap napas terasa berat, karena ia tahu langkah ini bukan hanya tentang pergi, tapi tentang menghadapi realitas pahit yang selama ini ia hindari. Di sela-sela kesibukannya, Rani menatap foto keluarganya, ayah, ibu, dan adik-adiknya. Matanya berkaca-kaca. Ia tersadar, selama ini ia telah mencoba keras menyesuaikan diri di dunia orang lain, hingga lupa bahwa ada dunia lain yang menantinya, dunia di mana ia benar-benar dicintai dan dihargai.
Ketika telepon berdering lagi, ayahnya mengabarkan bahwa mobil akan segera sampai. Rani menelan ludah, dada terasa sesak, tapi di sudut hatinya muncul secercah keberanian. Ia menyadari bahwa langkahnya selanjutnya bukan hanya tentang melarikan diri, tapi juga tentang mengambil kendali atas hidupnya sendiri. Beberapa menit kemudian, suara mobil terdengar di halaman. Rani menatap cermin sekali terakhir, membersihkan air mata yang tersisa, dan menarik napas panjang. Dengan hati yang berat namun tegas, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang dari kepedihan menuju kebebasan. Ia tahu, jalan di depan masih penuh ketidakpastian, masih ada ketakutan yang harus dihadapi, tapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasakan satu hal yang tulus, keberanian. Keberanian untuk memilih dirinya sendiri, keberanian untuk menuntut hidup yang lebih adil, dan keberanian untuk pulang ke tempat di mana ia benar-benar diterima. Di luar, malam tetap gelap, angin malam menyisir rambutnya, tapi Rani melangkah tanpa ragu. Di hatinya, meski takut, ada secercah harapan yang mulai tumbuh, bahwa hidup baru menunggunya, jauh dari pengkhianatan dan kepedihan, dan bahwa akhirnya ia bisa berdiri sendiri, tanpa rasa takut. Pagi itu, langit masih kelabu dengan sisa kabut tipis, ketika suara deru mobil yang tidak biasa terdengar dari halaman rumah mertua. Rani, yang baru saja menyiapkan diri di kamar sambil menahan campuran antara takut dan lega, langsung menempelkan telinga ke jendela. Suara itu bukan deru mobil biasa. Mesin yang halus, dan kaca yang berkilau, menyiratkan sesuatu yang berbeda, sesuatu yang berkelas dan berpengaruh. Tak lama kemudian, terlihat dari kejauhan rombongan mobil mewah berjejer rapi, mendominasi halaman rumah. Lampu-lampu mobil berkilauan di bawah cahaya pagi yang lembut, dan satu persatu, mereka menepi dengan anggun. Rani menahan napas, hatinya berdetak lebih kencang dari sebelumnya. Ayahnya turun dari mobil pertama, langkahnya mantap, wajahnya menampakkan ketegasan dan wibawa. Tak sendiri, ayahnya datang dengan saudara-saudara dan rekan-rekan dekat yang sama-sama berpengaruh, orang-orang yang selama ini menghormati dan menempatkan ayahnya sebagai figur terhormat. Pakaian mereka rapi, sikap mereka tenang namun tegas, menunjukkan bahwa kedatangan mereka bukan sekadar kunjungan biasa. Di dalam rumah, suasana segera berubah drastis. Anggota keluarga suami, yang semalam terlihat begitu percaya diri dan meremehkan Rani, kini tampak terdiam. Tatapan mereka berkeliling, mencoba menilai kekuatan yang baru saja hadir di halaman rumah mereka. Bahkan sang mertua, yang semalam menorehkan luka paling dalam, menatap dengan mata terbelalak, perlahan menyadari bahwa posisi mereka yang selama ini superior kini terguncang. Rani berdiri di dekat pintu, dada masih berdebar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan rasa bangga yang hangat menyelimuti hatinya. Ia menatap ayahnya, dan seketika rasa aman yang selama ini hilang, kini kembali hadir. Ada kekuatan yang hadir bersamanya, sebuah wibawa yang diam-diam menegaskan, ia tidak lagi sendiri. Tatapan keluarga suami yang sebelumnya sinis kini berubah. Ada campuran kekagetan, rasa takut yang samar, dan sedikit rasa malu karena selama ini mereka telah menilai Rani begitu rendah. Mereka yang semalam dengan mudah menyebutnya asisten rumah tangga, kini harus menghadapi kenyataan bahwa orang yang mereka remehkan ternyata memiliki jaringan dan pengaruh yang jauh melampaui dugaan mereka. Rani merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan hanya lega karena ayahnya datang, tetapi juga rasa percaya diri yang tumbuh, yang menegaskan bahwa ia memiliki hak untuk menuntut perlakuan yang adil. Ia menyadari bahwa posisi mereka yang meremehkan selama ini bisa berubah, dan kini ia memiliki kesempatan untuk berdiri tegak, tanpa rasa takut. Suasana menjadi hening sesaat. Suara deru mobil yang baru saja berhenti, langkah kaki yang mantap, dan tatapan tegas para rombongan itu menggantikan semua kegaduhan yang biasa menghiasi rumah itu. Rani menatap sekeliling, menyadari bahwa ini bukan sekadar kemenangan simbolis, tetapi awal dari perubahan yang lebih besar. Perubahan bagaimana ia diperlakukan, bagaimana suami dan keluarganya menilai dirinya, dan bagaimana ia bisa memulihkan harga diri yang sempat terinjak. Tatapan Rani bertemu dengan tatapan ayahnya. Sekali lagi, rasa lega dan aman menyeruak, bercampur dengan keberanian yang perlahan menguat dalam dirinya. Hari itu, Rani tahu satu hal, ia tidak lagi anak yang takut atau terpinggirkan. Ia adalah wanita yang memiliki keberanian, dukungan keluarga, dan tekad untuk menuntut hidup yang adil,
tanpa kompromi terhadap harga diri. Di halaman rumah itu, kontras terlihat jelas. Mereka yang semalam meremehkan kini harus menghadapi kekuatan yang tak mereka duga. Dan Rani, yang selama ini diam dan tersiksa, kini berdiri tegak, menjadi pusat perhatian bukan karena hinaan, tapi karena keberanian dan dukungan yang nyata. Suasana di ruang tamu yang semula hening kini berubah menjadi medan ketegangan yang mencekam. Tatapan keluarga suami yang semula penuh kesombongan perlahan berubah menjadi ketakutan dan kebingungan. Rombongan mobil mewah yang membawa ayah Rani dan para pendukungnya seakan memberi tekanan yang tak terlihat, membuat setiap gerakan dan bisikan menjadi bermakna. Ayah Rani melangkah masuk dengan wajah memerah, napasnya berat, dan matanya menyala penuh kemarahan. Setiap langkahnya mantap, meninggalkan jejak wibawa yang tak bisa diabaikan. Semua mata tertuju padanya, termasuk menantu dan anggota keluarga suami yang semalam bersikap sinis. "Bagaimana kalian bisa memperlakukan anakku seperti itu?" Suara ayah Rani pecah, bergema keras di seluruh ruangan, tajam dan menusuk. "Apakah kalian tidak punya sedikit rasa hormat pada martabat manusia? Apakah ini yang kalian sebut keluarga?" Sang mertua, yang selama ini menorehkan luka paling dalam, mencoba menjawab, tapi kata-katanya tersedak di tenggorokan. Ayah Rani tak memberi kesempatan. Dengan satu gerakan cepat dan penuh wibawa, tamparan keras mendarat di wajah menantunya. Suara tamparan itu seperti memecah dinding ketidakadilan yang selama ini menekan Rani. Rani menunduk, tak percaya, tetapi juga merasakan lega yang luar biasa. Tubuhnya yang sebelumnya tegang kini sedikit longgar, seolah beban bertahun-tahun terangkat seketika. Air mata hangat menitik di pipinya, bukan karena malu, tapi karena rasa keadilan yang akhirnya ditegakkan. "Apakah kau tidak sadar bahwa anakku, perempuan ini, telah kau hina, kau sakiti, kau perlakukan seperti seorang pembantu di rumahnya sendiri?" Ayahnya melanjutkan, suaranya bergema penuh kemarahan dan wibawa. "Dan suamimu, kau hanya diam. Diam seperti setuju, diam seperti menonton anakmu dihancurkan." Rani merasakan jantungnya berdebar kencang, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena kehangatan dan kekuatan yang mengalir melalui tubuhnya. Semua tatapan kini tertuju padanya, bukan sebagai korban yang lemah, tapi sebagai anak yang dihormati dan dilindungi oleh ayahnya. Dengan gerakan penuh wibawa, ayahnya menggandeng Rani, menariknya perlahan ke arah pintu. Setiap langkah terasa berat di mata keluarga suami, yang kini tersadarkan bahwa semua penilaian mereka selama ini salah. Rani melangkah dengan kepala tegak, tubuhnya tegap, dan hati yang mulai damai. Ia merasakan kekuatan yang tak pernah ia sadari sebelumnya, bahwa harga dirinya tak lagi bisa diinjak, bahwa perlindungan dan cinta dari keluarga sejati bisa menebus semua luka. "Pergilah, nak, kita pulang," bisik ayahnya lembut, meski wajahnya masih memerah karena kemarahan. Rani menoleh sejenak, menatap rumah yang selama ini menjadi sumber derita, melihat orang-orang yang semalam meremehkan dirinya, kini menunduk dan terguncang. Ada rasa puas yang samar bercampur lega. Ia tahu, hari itu adalah titik balik dalam hidupnya. Ia tidak lagi menjadi korban, tidak lagi terikat pada hinaan, dan kini memiliki hak penuh untuk berdiri tegak. Ketika mereka melangkah keluar, langkah mereka mantap, dan aura wibawa ayahnya terasa mengelilingi Rani. Ia merasa aman, dihargai, dan, yang paling penting, bebas. Bebas dari penindasan, bebas dari pengkhianatan, dan bebas untuk memulai hidup baru yang penuh martabat dan keberanian. Di halaman rumah, mobil-mobil mewah menunggu, siap membawa mereka pergi. Angin pagi berhembus lembut, membelai rambut Rani, seakan memberi tanda bahwa hidup baru telah menanti. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Rani tersenyum tulus. Ia telah menemukan kekuatannya, dan harga dirinya telah ditegakkan, bukan dengan kata-kata, tapi dengan keberanian, cinta keluarga, dan wibawa yang tak bisa ditandingi. Setelah melangkah keluar dari rumah yang selama ini menimbulkan luka dan penghinaan, Rani duduk di mobil ayahnya dengan napas masih berat. Meski tubuhnya letih karena ketegangan dan rasa takut yang menumpuk, hatinya mulai terasa lebih ringan. Rasa sakit yang selama ini menekan kini digantikan oleh sesuatu yang lebih kuat, tekad. Rani menatap ponselnya, jarinya bergerak cepat. Selama ini, ia selalu menahan diri, berusaha sabar, dan memendam rasa sakit. Tapi kini, dengan dukungan ayahnya yang tak tergoyahkan, ia bisa bertindak.
Ia membuka aplikasi bank dan dengan satu ketukan, memblokir rekening bersama yang selama ini menjadi sumber kendali suaminya. Sejenak, dunia di dalam mobil terasa hening, hanya suara mesin mobil yang lembut dan napasnya sendiri yang terdengar. Tapi di luar sana, dunia suami dan mertua mulai runtuh. Tidak ada yang menyangka bahwa Rani, yang selama ini tampak lemah dan patuh, memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan balasan pertama. Di rumah, ketika suaminya hendak mengambil uang untuk kebutuhan sehari-hari, layar ponsel menampilkan peringatan, rekening diblokir. Panik menyebar di wajahnya. Ia mencoba menelepon Rani, tapi ponsel itu tidak diangkat. Tak hanya itu, sang mertua yang semalam masih merasa superior pun menatap suaminya dengan mata terbelalak, tidak percaya dengan kenyataan yang baru saja terjadi. Rani menunduk sedikit, menahan senyum tipis yang tak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Ada rasa puas yang samar, tetapi bukan karena dendam semata. Ini adalah simbol pertama dari kebebasan dan kekuatannya. Ia merasa, untuk pertama kalinya, ia memiliki kendali atas hidupnya sendiri. Ketegangan memuncak ketika rahasia besar mulai terungkap. Suami, yang selama ini percaya bahwa ia memegang kendali, kini mendengar bisikan dari seorang staf yang mengetahui posisi ayah Rani. "Bosmu, ayah Rani adalah bos besar tempatmu bekerja," ucap suara itu, seolah menambahkan bara api ke dalam panik yang sudah membakar. Wajah suami pucat, tangan gemetar, dan kata-kata yang biasanya keluar begitu percaya diri kini tersedak di tenggorokan. Mertua yang semalam menertawakan Rani pun kini menunduk, menyadari bahwa semua penilaian mereka selama ini salah besar. Rani, yang duduk di mobil dengan tatapan tenang, merasakan dunia yang selama ini menekan dirinya kini mulai berputar. Kali ini, kekuatannya terlihat nyata, dan pihak yang semula merasa superior mulai kehilangan pijakan mereka. Di dalam mobil, ayah Rani menatap putrinya dengan bangga. "Ini baru permulaan, Nak," bisiknya, "tetap teguh. Jangan biarkan mereka mengendalikanmu lagi." Rani menarik napas panjang, dada terasa lega, tapi hatinya tetap waspada. Ia tahu bahwa ini hanyalah balasan pertama dari rangkaian langkah yang harus ia ambil untuk membebaskan diri sepenuhnya dari tekanan dan pengkhianatan. Tapi yang jelas, malam itu, ia merasakan satu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang lahir dari keberanian dan dukungan keluarga, dan perasaan bahwa kini ia benar-benar bisa menuntut hidupnya sendiri. Suasana di rumah suami kini kacau. Panik dan kebingungan melingkupi mereka, menggantikan kesombongan yang selama ini menutupi mata mereka. Rani, di mobil yang tenang, menatap keluar jendela. Matahari pagi menembus kabut, cahaya hangat menyinari wajahnya. Hari baru telah dimulai, dan bersama dengan itu, era baru dalam hidupnya juga dimulai. Era di mana ia tidak lagi takut, era di mana ia bisa berdiri tegak, dan era di mana harga dirinya tak lagi bisa diinjak. Beberapa hari setelah balasan pertama Rani, rumah yang semula mewah dan penuh kesombongan kini berubah menjadi ruang yang hening dan tegang. Ayah Rani, dengan kekuasaan dan wibawa yang tak tergoyahkan, mengambil keputusan yang menentukan, menyingkirkan menantunya dari perusahaan besar yang selama ini menjadi sumber status, uang, dan pengaruh mereka. Di kantor, pengumuman pemecatan itu mengguncang seluruh jajaran manajemen. Nama menantu Rani yang dulu berkuasa dan dihormati kini dihapus dari daftar karyawan, digantikan oleh kebijakan baru yang menegaskan bahwa tindakan buruk dan perilaku tidak etis tidak akan ditoleransi. Suami Rani, yang semula merasa aman dan superior, kini hanya bisa menunduk, wajahnya pucat, dan tubuhnya gemetar. Ia menyadari bahwa dunianya yang selama ini penuh kenyamanan dan kendali telah runtuh dalam sekejap. Di rumah, suasana jauh lebih pahit. Mertua yang semalam masih berlagak dominan kini termenung di kursi yang tak lagi megah, menatap rumah yang sunyi dengan mata kosong. Mobil-mobil mewah yang dulu menjadi simbol status mereka kini dijual satu persatu untuk menutupi utang dan biaya hidup. Rumah besar itu terasa hampa, dingin, dan asing, seolah menertawakan kehancuran mereka sendiri. Suami dan mertua akhirnya harus meninggalkan kemewahan yang selama ini mereka anggap biasa. Mereka pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari kenyamanan yang dulu ada. Ruangan sempit, perabotan seadanya, dan suasana yang suram membuat mereka tersadar akan kerapuhan kehidupan yang selama ini dibangun di atas kesombongan dan penindasan. Sementara itu, Rani menyaksikan semua ini dari kejauhan, tidak dengan rasa dendam yang membara,
tapi dengan kepuasan dan lega yang mendalam. Ia tahu bahwa apa yang terjadi bukan sekadar balasan, tapi juga pelajaran penting. Bahwa harga diri dan perlakuan yang adil tak bisa diremehkan, dan bahwa orang yang menindas orang lain akan suatu saat menghadapi konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Di dalam hatinya, Rani merasakan campuran emosi yang rumit. Ada rasa lega karena ia kini bebas dari bayangan pengkhianatan dan hinaan. Ada kebahagiaan karena ia telah menegakkan martabatnya sendiri. Namun ada juga simpati samar, menyadari bahwa kehilangan segalanya adalah pengalaman pahit yang tak mudah ditanggung, bahkan bagi mereka yang sempat menindasnya. Rani menatap ke arah keluarga yang kini jauh dari rumah megah dan mobil mewah, menyadari satu hal, kekayaan, kekuasaan, dan status hanyalah sementara jika dibangun di atas ketidakadilan dan penindasan. Sementara itu, keberanian, harga diri, dan dukungan keluarga sejati akan selalu memberi kekuatan, bahkan dalam badai kehidupan yang paling gelap sekalipun. Di rumah baru Rani, ia duduk di ruang keluarga yang hangat, menatap langit-langit dengan perasaan damai untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Hatinya ringan, pikirannya tenang, dan di luar sana, kehidupan yang semula menekan kini telah terbalik. Rani tersenyum pelan, menyadari bahwa kadang kehilangan segalanya bagi satu pihak berarti kebebasan dan kemenangan bagi pihak lain. Hari itu menandai babak baru dalam hidup Rani, kehidupan yang bebas, penuh wibawa, dan jauh dari penindasan. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia benar-benar merasa berada di tempat yang aman, di rumah yang bukan sekadar bangunan, tetapi di hati keluarga yang mencintai dan menghargainya. Beberapa minggu setelah kepindahan Rani kembali ke keluarga dan kehidupan barunya mulai menata diri, pintu rumahnya diketuk dengan keras. Hati Rani berdegup kencang, tapi bukan karena takut, melainkan penasaran. Ia berjalan perlahan ke pintu dan menatap keluar. Di sana berdiri suaminya. Wajah yang dulu dikenal begitu akrab kini tampak pucat, letih, dan penuh penyesalan. Pakaian yang dikenakannya sederhana, tidak lagi rapi dan mewah seperti dulu, seakan menegaskan kehancuran kehidupan yang semalam ia bangun di atas kesombongan dan pengkhianatan. Rani menarik napas dalam-dalam, menahan rasa yang bergejolak di dadanya. Ia tahu kedatangan ini pasti bukan sekadar ingin menengok, melainkan permintaan yang selama ini ia tak sanggup bayangkan, permohonan maaf. Suaminya menunduk sejenak, lalu menatap lurus ke mata Rani. Suaranya bergetar saat mulai bicara. "Rani, aku salah. Aku tidak tahu betapa dalam luka yang sudah aku buat. Aku meremehkanmu, menghina, dan bahkan diam ketika ibuku menindasmu. Aku memohon maaf, dengan sepenuh hatiku." Rani menatapnya diam. Tidak ada kata yang keluar dari bibirnya, hanya tatapan dingin yang menahan api lama di hatinya. Ia mendengar setiap kata yang keluar, setiap janji yang diucapkan, tapi hatinya sekeras batu. Ia tahu, kata-kata itu mungkin tulus sekarang, tapi terlalu banyak luka telah tertimbun terlalu lama untuk dipulihkan hanya dengan permohonan. Aku ingin kesempatan kedua, Rani. Aku janji akan berubah. Aku bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki semuanya. Tolonglah, beri aku satu kesempatan lagi. Suara suaminya pecah, meneteskan air mata. Tangannya gemetar, menyentuh dada seolah mencoba menegaskan ketulusan yang ia ucapkan. Rani menarik napas panjang, menahan getaran yang mulai muncul di matanya. Namun kali ini bukan karena takut, bukan karena lemah, melainkan karena kesedihan yang menandai akhir dari sebuah fase panjang penderitaan. Ia tahu bahwa membalas atau memberi kesempatan kedua bukan lagi pilihannya. Keputusan itu telah dibuat sebelumnya. Hati yang pernah terluka sedalam itu tidak akan sembuh dalam sekejap. Ia menatap suaminya, tatapannya tegas dan dingin. Tidak ada kata keluar dari bibirnya, tidak ada janji yang diucapkan. Hanya diam. Diam yang lebih berat daripada ribuan kata. Suaminya menunduk, perlahan menyadari bahwa penyesalan datang terlambat, dan bahwa wanita yang dulu ia abaikan kini berdiri tegak, penuh wibawa, dan tak tergoyahkan. Di sisi lain, Rani merasakan sesuatu yang baru, ketenangan yang damai. Air matanya tidak lagi menetes untuk kesedihan atau ketakutan, tapi sebagai penanda bahwa bab lama telah ditutup. Ia menyadari bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam membalas dendam, melainkan dalam kemampuan untuk berdiri tegak, melindungi diri sendiri, dan melanjutkan hidup tanpa tergantung pada orang yang pernah mengkhianatinya. Suaminya terdiam,
menatap Rani dengan penuh penyesalan, namun Rani hanya menatapnya dengan hati beku. Tidak ada kebencian yang tersisa, hanya jarak yang tidak bisa dijembatani lagi. Ia menutup pintu perlahan, dan di balik pintu itu, sebuah era baru bagi Rani mulai bersinar. Era di mana ia berdiri sendiri, penuh harga diri, dan bebas dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Di halaman rumah, matahari sore menyinari wajah Rani. Angin lembut mengibas rambutnya, seakan membisikkan janji bahwa hidup baru selalu penuh kemungkinan, dan bahwa wanita yang berani menegakkan dirinya sendiri selalu memiliki kekuatan untuk menata takdirnya sendiri. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela kamar Rani, menyinari meja di mana sekeping amplop putih tertata rapi. Di dalamnya, sebuah surat yang sudah ia tulis dengan hati tenang. Surat cerai. Surat itu bukan sekadar kertas kosong, melainkan simbol akhir dari bab kelam yang mengekang hidupnya selama bertahun-tahun, sekaligus tanda awal baru yang penuh harapan. Rani menatap amplop itu sebentar. Napasnya dalam, jantungnya berdetak mantap, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, hatinya benar-benar damai. Ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah bentuk dendam, melainkan wujud dari keberanian dan harga diri yang selama ini ia perjuangkan. Ia tidak lagi anak yang takut, tidak lagi wanita yang menunggu belas kasihan, tapi seorang wanita yang tegar dan mandiri. Dengan langkah mantap, Rani berjalan menuju rumah suaminya. Setiap langkahnya terasa ringan, meski di dalam dadanya tersimpan kenangan pahit yang sempat menjeratnya. Ia tidak perlu mengingat hinaan, tidak perlu menahan air mata. Ia hanya membawa satu hal, ketegasan yang lahir dari pengalaman, pengkhianatan, dan perjuangan panjang. Di ruang tamu, suaminya duduk dengan wajah yang masih tampak pucat dan letih. Ia menatap Rani ketika ia masuk, tetapi kali ini tidak ada ketegangan atau canggung. Rani berdiri di hadapannya, tangan menatap amplop yang ia genggam. Ini, suara Rani tenang, mantap, dan jelas. Ini surat cerai kita. Aku menyerahkan semuanya secara resmi. Ini bukan kemarahan atau dendam, tapi keputusan untuk hidupku sendiri. Suami terkejut. Matanya melebar, bibirnya terbuka, dan sejenak kata-kata tak mampu keluar. Ia menyadari, semua sudah berakhir. Tidak ada lagi kesempatan untuk membujuk, tidak ada lagi permohonan kedua yang bisa mengubah kenyataan ini. Rani sudah berdiri tegak, dan hatinya tidak bisa digoyahkan lagi. Rasa panik dan penyesalan menyelimuti wajahnya. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, ingin menjelaskan, tapi semua kata itu kini hampa. Rani menatapnya sejenak, lalu menoleh perlahan. Langkahnya ringan, mantap, setiap gerakan menunjukkan keberanian dan harga diri yang kini melekat padanya. Setelah menutup pintu rumah itu, Rani merasakan angin pagi yang sejuk menyapu wajahnya. Napasnya panjang, dada terasa lega, dan matahari yang hangat menembus langit, seakan memberi restu pada babak baru hidupnya. Semua beban, semua hinaan, semua pengkhianatan, sekarang tinggal di belakang. Rani berjalan di jalan yang sunyi, tapi hatinya penuh cahaya. Tiap langkah adalah simbol kebebasan. Tiap tarikan napas adalah pengingat bahwa ia pantas dihormati dan dicintai, bukan ditindas. Ia menyadari, harga diri bukan sesuatu yang bisa diberikan atau dicabut oleh orang lain, tapi sesuatu yang lahir dari keberanian untuk menegakkan diri sendiri. Di kejauhan, kota mulai hidup. Suara kendaraan, riuh pasar, dan kehidupan sehari-hari mengalir. Namun Rani berdiri di tengahnya dengan ketenangan dan wibawa. Ia tersenyum pelan, bukan karena kemenangan atas orang lain, tetapi karena kemenangan atas dirinya sendiri. Ia tidak lagi terikat pada masa lalu yang menyakitkan. Ia bebas, penuh martabat, dan siap menata hidupnya sendiri. Hari itu menandai akhir dari penderitaan dan awal dari kebebasan yang sesungguhnya. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rani merasa seluruh dunia ada di tangannya. Bukan sebagai sandungan, tetapi sebagai ladang baru untuk keberanian, harga diri, dan kebahagiaan yang selama ini ia tunggu. Langkah Rani menghilang di jalan, meninggalkan rumah dan kenangan yang menyakitkan di belakang, tetapi membawa semua kekuatan dan tekad untuk hidup baru. Dan di hati yang kini damai, ia tahu, inilah awal dari hidup yang benar-benar miliknya, tanpa belenggu, tanpa penindasan, dan dengan penuh harga diri. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rani meninggalkan rumah suami dan mertua. Kehidupan barunya terasa ringan,
seperti napas pertama setelah bertahun-tahun menahan sesak. Ia menata kembali rumah kecil keluarganya, menata hati yang dulu rapuh, dan menyusun mimpi-mimpi yang sempat terkubur di balik hinaan dan pengkhianatan. Setiap pagi, ia bangun dengan senyum yang tulus. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi bisikan hinaan yang menekan hatinya. Ia belajar bahwa harga diri bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang keberanian untuk menegakkan diri sendiri, untuk memilih jalan yang benar, meski harus meninggalkan orang-orang yang semula ia cintai. Rani juga mulai mandiri secara finansial, membangun karir kecil yang ia impikan sejak lama, dan menjalin hubungan hangat dengan keluarga yang selalu mendukungnya. Ia sadar, kebebasan dan keamanan hati lahir dari kemampuan untuk berdiri sendiri, bukan dari bergantung pada orang yang meremehkan atau menghina. Kadang, bayangan masa lalu muncul, suami yang menyesal, mertua yang kehilangan status, dan pengkhianatan yang menorehkan luka. Tapi kini Rani tidak lagi takut. Ia menatap masa depan dengan kepala tegak, hati damai, dan mata yang bersinar. Pengalaman pahit itu telah mengajarkannya satu hal penting. Kekuatan seorang wanita bukan diukur dari siapa yang menaklukkannya, tapi dari bagaimana ia bangkit ketika semua dunia mencoba menjatuhkannya. Di setiap langkah yang ia ambil sekarang, Rani merasakan kemenangan yang nyata, bukan atas orang lain, tetapi atas dirinya sendiri. Hidupnya kini bebas, penuh harga diri, dan penuh wibawa. Dan yang paling indah, ia tahu bahwa babak baru ini bukan sekadar akhir dari penderitaan, tapi awal dari kehidupan yang ia pilih sendiri, dengan keberanian dan keyakinan bahwa ia layak dicintai, dihormati, dan disanjung oleh dunia dan oleh dirinya sendiri.